Kalau ibadah ini termasuk tujuan hidup atau sarana hidup? Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, syukrulillah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah memulai kehidupan kita dengan sholat berjamaah dan diteruskan dengan kajian kita. Mudah-mudahan sekalian kita yang hadir di majlis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan berikutnya hingga akhir zaman. Bahasan kita pada kali ini adalah pada pembahasan tentang adab niat. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena amalan manusia itu dalam seluruh kehidupannya digantungkan atas niatnya. Kalau niatnya benar, amalannya akan menjadi benar dan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya enggak benar, walaupun tampaknya benar, enggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan itu seperti riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini panjang. Saya nukil, innamal a'malu binniyah. Sungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in, dan sungguhnya segala sesuatu itu manawa, tergantung pada yang diniatkannya. Ya, ini hadis yang bagus, yang masyhur. Hadis ini derajatnya mutawatir karena diriwayatkan oleh lebih daripada 15 perawi pada setiap tobakotnya. Cuma tidak banyak yang menyampaikan ini mutawatir, pokoknya hadis ini sahih. Kenapa mesti mutawatir disebutkan? Mutawatir itu derajatnya di bawah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran di bawahnya hadis mutawatir. Lah kalau hadis ahad itu ya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Ada sahih li dzatih, ada sahih li ghairih, ada hasan li dzatih, ada hasan li ghairih, ada dhaif dan sebagainya. Nah ini kalau hadis namanya mutawattirah, hadis itu mutawatir, maka hadis itu derajatnya satu tingkat di bawah Al-Quran dan pasti benar itu. Nah, saudara sekalian berbahagia, niat ini sekali lagi menjadi penting karena di dalam kehidupan ini suka orang terombang-ambing atau sering orang terombang-ambing karena masalahnya tidak pandai mendudukkan niatnya dengan benar. Apa niat itu? Azmul qalb, menyengajanya hati. Jadi menyengajanya hati itu namanya niat, dari azmul qalb. Cuma niat itu nanti dibagi dua juga. Ada yang berhenti sebagai iltizam atau rencana, ada yang sudah kemudian aplikatif, sudah menjadi aplikasi, sudah menjadi perilaku. Nah tentu berbeda antara iltizam atau rencana dengan apa yang disebut dengan sesuatu yang dilakukan. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i masyhur kalau kita tanya ma huwa niyah, apa itu niat? Definisinya adalah qasdus syai' muqaranatun bi fi'lihi.
Qasdus syai' menyengaja melakukan suatu, muqaranatun bi fi'lihi dibarengi dengan melakukannya. Nih ya, kita kalau madzhab Syafi'i. Tapi kayak yang lain masih ada kalimat mengatakan azmul qalbi, yaitu menyengajanya hati, udah sebut dengan niat. Makanya kalau orang sholat itu kadang-kadang kemudian langsung Allahu Akbar. Kalau ditanya apa? Udah niat belum? Udah. Kenapa? Sudah menyengaja itu. Ya, kita nggak nyalahkan. Wong definisan seperti itu. Tapi ada orang yang duduk dulu atau berdiri dulu, kemudian beriltizam, langsung kemudian niat Allahu Akbar. Nah ini dalam madzhab Syafi'i seperti itu, karena qasdus syai' muqaranatun bi fi'lihi. Wallahu a'lam, ini masalah ikhtilaf, tapi kemudian itulah modelnya niat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian berbahagia, niat itu menjadi sangat penting bagi kita sekalian. Karena niat itu menurun ke bawah. Pertama, yang kemudian harus membaguskan niat ini adalah hidup itu niatannya untuk apa ya? Ini ya. Kalau hidup itu untuk apa, maka berbeda orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman, hidup itu ada tujuannya, yang disebut dengan ghayatul hayah, tujuan hidup. Ada yang kedua namanya wasilatul hayah, sarana hidup. Ghayatul hayah, tujuan hidup manusia cuma satu, yaitu ingin mendapatkan ridha Allah. Dari sini maka seluruh aktivitas perbuatannya hanya diniatkan, ditujukan bagaimana Allah ridha kepadanya. Ya. Ini, jadi ini yang benar. Nah, dari bagusnya apa itu niat dalam hidup itu, tujuan dalam hidup itu akan menurunkan kepada bagusnya perilaku. Jadi bagusnya niat dalam hidup maka akan menjadi bagusnya perilaku. Bagusnya tujuan hidup maka akan menjadikan orang berperilaku benar di dalam hidup karena tujuannya seperti itu. Ya. Jadi ini harus ditetapkan dulu. Jadi ibarat kalau kemudian kita mau ke Bekasi, tujuan harus dipatok. Jadi ghayatut thariqah, jalannya, tujuan jalannya itu adalah Bekasi. Wasilatut thariqah, baru kemudian tadi jalan untuk menuju ke Bekasi, maka kemudian silakan bikin yang lain. Bikin. Anda lewat Harapan Indah sana bisa. Anda lewat Pusaka Rakyat itu bisa. Anda kurang kerjaan mau muter lewat mana itu? Babelan juga bisa juga. Ini wasilah seperti itu. Nah, makanya tujuan atau ghoyah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena saya katakan mubadzir. Kalau tujuannya nggak benar, perilakunya benar tapi tujuannya nggak benar, mubadzir. Nggak tetap itu. Itu menjadi orang terombang-ambing. Nah, makanya di dalam banyak hal ini harus menjadi patokan bagi kita sekalian. Karena ini menjadi penting. Kalau kita nggak punya patokan seperti ini, hidup itu capek. Hidup ini kan ngurusin orang aja kalau kita. Yang dimensi muamalah, ngurusin anak, ngurusin istri, ngurusin mertua, ngurusin apa lagi? Tetangga, yang guru ngurusin murid, yang anak buah ngurusin atasan, yang atasan ngurusin anak buah, terus muter kayak gitu. Kita dapat apa ya? Nih ya. Makanya ketika didudukkan hidup itu tujuannya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi ibadah. Ngurusin anak juga ibadah, ngurusin istri juga ibadah, ngurusin tetangga juga ibadah. Kalau kemudian nasib ditunjuk jadi pengurus masjid, ya ibadah. Ngurusin masyarakat jadi RT RW juga ibadah. Bekerja juga ibadah, semuanya ada ibadah. Tapi kalau nggak seperti itu, maka kita harapannya bukan ibadah dan itu capek. Ngurusin istri itu keinginannya cuma sekedar agar istri tetap setia kepadanya. Ngurusin anak niatannya nanti kalau tua ada yang ngerawat. Ya kalau ngerawat, kalau enggak. Nah, ya. Makanya ini dudukkan pada tingkatan pertama bahwa niatan kita hidup dalam grand design hidup adalah semata-mata
karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah ini termasuk tujuan hidup atau sarana hidup? Sarana hidup. Jadi ibadah itu sarana hidup, bukan tujuan hidup. Kenapa seperti itu? Kalau kemudian ibadah itu adalah sarana hidup, maka tujuan ibadah itu jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian ibadah itu tujuan hidup, Anda menjadikan ibadah jadi tujuan. Nah, di sini kemudian Anda akan sulit sendiri itu. Karena harus begini, harus begini, harus begini dan sebagainya. Padahal dimensinya ibadah seorang hamba kepada Allah itu ada kebaktian pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya yang mahdhah, ada sifatnya yang ghairu mahdhah. Yang sifatnya mahdhah ya kayak begitu. Tapi dalam kayak begitu itu juga ada pilahan-pilahan. Saya ngajar perbandingan mazhab. Jadi kalau kemudian kita ngomong perbandingan mazhab, maka seluruh mazhab yang muktabarat itu ternyata kalau kemudian kita cari celahnya, nggak ketemu celahnya. Ini kalau ngomong kita nyari celah, nggak ketemu celahnya. Apakah Imam Abu Hanifah, apakah Imam Malik bin Anas, apakah kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, apakah kemudian Imam Ibnu Hanbal, nggak ada ketemu celahnya itu. Kalau kita mendudukan sebagai wasilatul haya, nggak ketemu celahnya. Karena semuanya apa? Semuanya urusannya berdasarkan Quran dan hadis. Sehingga saya bisa mengatakan semuanya bisa diikuti. Cuma ini kadang-kadang kita kan cari yang enak itu. Yang enak, yang gampang. Betul? Yang gampang mana itu? Yang paling gampang itu Maliki, paling gampang. Yang kedua Imam Hanafi, itu paling gampang itu. Yang paling sulit Imam Syafi'i. Yang setengah sulit Imam Ahmad. Makanya saya kalau kemudian kebetulan ada tugas ke sana, Makkah maupun Madinah, saya kadang-kadang tidak menggunakan mazhab Imam Syafi'i, capek, sulit. Saya pakai Imam Ahmad atau Imam Malik. Yang paling gampang Imam Malik. Gampang Imam Malik itu. Gandengan sama istri nggak membatalkan wudhu, kan enak itu. Daripada istri kita digandeng orang Arab waktu umroh, kan kita gandeng itu. Ya, Imam Malik itu. Ada dasarnya, ada. Imam Syafi'i mengatakan oh batal itu, ada dasarnya, ada. Terus yang benar yang mana? Saya katakan semuanya benar itu. Tinggal kemudian sandaran pemahaman itu ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Tapi kalau kemudian saya memaksa pakai Imam Syafi'i, baik kemudian haji maupun umroh, nggak kelar. Saya itu pernah habis sholat subuh nyoba tawaf, saya pakai Syafi'i, itu nggak sampai satu putaran wudhu lagi saya. Nggak sampai satu putaran wudhu lagi saya. Wudhu, habis wudhu muter lagi, nyenggol lagi, batal wudhu lagi. Itu sampai jam 9 itu nggak kelar. Ya udah begitu pakai Imam Syafi'i aja, Imam Malik aja, Imam Ahmad aja. Udah mau senggolan, mau disenggol dan sebagainya, udah jalan aja. Tidak agama seperti itu. Nah, maka saya tegaskan di sini karena terlalu banyak pemahaman yang mungkin harus diluruskan bahwa ibadah itu adalah sarana. Sehingga bermacam-macam perbedaan walaupun merujuk pada nas Quran dan Sunnah, karena bedanya pemahaman atau mungkin tingkat luasnya pemahaman, ya, satu dengan yang lain berbeda, maka terjadi perbedaan pemahaman. Nah seperti ini nggak usah diributin. Karena apa? Hanya sarana saja. Siapa yang mau menyalahkan kalau mau ke Bekasi lewat Babelan? Ada. Siapa yang mau menyalahkan kalau kita mau ke Bekasi lewat Harapan Indah? Nggak ada. Siapa yang menyalahkan kalau kita ke Bekasi lewat Pusaka Rakyat? Nggak ada. Itulah jalan atau sarana sebagai kredensi ini. Nah, Bapak sudah sekalian berbahagia, masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan niat ini adalah pertama tadi saya katakan niat di dalam segala kehidupan. Jadi kalau kita di dalam hidup ini meluruskan niat untuk apa kita hidup, niatannya cuma satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas kehidupan kita dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cara bisa berbeda dan macam-macam seperti itu. Nah, ini menjadi suatu yang sangat penting bagi kita sekalian di dalam rangka berniat yang benar, karena niat ini menjadi suatu yang terpenting, bahkan terpenting. Jadi akhtarul amr, pilihan yang paling terpilih dari seluruh perkara. Jadi ini adalah niat di dalam meluruskan niat ketika ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menjalani kehidupan. Pada surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak perintahkan kepada mereka illa, kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka menyembah kepada Allah, mukhlishina, dengan meluruskan niat. Kalimat akhlasa yukhlisu yang bentuk kalimat mukhlisin, dengan membersihkan niat. Mukhlishina lahuddin, dan beragama. Ini kata Allah seperti itu. Tidak diperintahkan kepada manusia kecuali mereka meluruskan niat, membersihkan niat, ya, di dalam menjalankan agama semata-mata karena Allah. Kira-kira bisa terkontaminasi enggak ibadah itu dengan yang lain? Bisa enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau saya memakai pakaian bagus ke masjid agar orang kagum kepada saya, maka dimensinya adalah riya. Saya memakai wangian yang paling wangi agar orang takjub kepada saya, maka riya. Saya beli mobil yang paling mentereng agar semuanya orang memuji saya atau kagum pada saya, maka riya. Apabila saya bikin rumah yang paling bagus, yang paling megah agar orang semuanya hormat pada saya, maka ini adalah riya. Dan nilainya dosa semuanya itu. Ada enggak yang kayak begini? Saya ngajar kepada Anda dengan metode yang paling bagus semuanya agar Anda kagum kepada saya, ini riya. Saya baca Quran yang bagus agar Anda menilai saya sebagai qori, ini riya. Lama sekali, panjang sekali. Sering nggak terkontaminasi dengan seperti ini? Sering. Ini karena hal-hal yang sepele. Jadi yang kita anggap ibadah itu kadang-kadang melenceng kepada yang lain karena ada niatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Anda bikin bungkusan hadiah, kemudian Anda kasih gambar partai, kira-kira riya enggak? Kasih gambar partai sekaligus namanya, tapi bawahnya tulisannya jangan lupa lo gitu. Banyak yang seperti ini. Banyak. Jadi orang itu ya seperti itulah. Makanya kalau kemudian niatnya lillahi ta'ala, memang ya itu yang diperintahkan oleh Allah, dan ini bukan perkara yang gampang. Makanya ada sifat-sifat yang seperti itu, termasuk nanti kebalikannya. Anda keliru, kemudian Anda ditegur oleh orang, Anda marah, ini bagian daripada riya, dari kesombongan. Enggak boleh seperti itu. Jadi memang harus bersih. Anda kemudian bersedekah ini. Jadi ada pagi-pagi ada orang minta, Pak, minta bantuannya Pak, anak saya sudah seminggu nggak makan. Anda punya duit sejuta-jutanya, maka seminggu nggak makan, bayangan Anda, waduh kasihan betul orang ini. Anda keluarkan dari dompet Anda 1 juta, kasih Anda plek, gitu ya. Terus kemudian orang itu salam juga enggak, pamit enggak, terima kasih enggak, terus bablas. Kira-kira apa yang terjadi pada hati Anda? Lihat orang ini. Oh, sontoloyo ini orang ini. Pagi-pagi udah kasih 1 juta, terima kasih enggak, salam enggak itu. Itu ya. Wajar enggak itu ya? Tapi amal Anda ikhlas enggak itu? Nah ini ya. Nah, makanya Allah wanti-wanti bagi kita sekalian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sering saya ulang-ulangannya, ini ada perkara abstrak, tampaknya gampang tapi sulit.
Saya bukan orang partai, cuma saya sering diundang oleh partai ketika menyampaikan apa itu, kata mereka ada diklat dan sebagainya. Ini sering saya sampaikan, termasuk partai-partai yang basis masanya adalah Islam. Saya sampaikan itu supaya nggak keliru. Kadang-kadang ini dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Ya kan kita cuma titip bendera sama nama tok. Jadi kita ngasih, cuma kita nitip bendera tok sama nama supaya dia nggak lupa. Nggak lupanya itu menggeser kita yang mestinya lillahi ta'ala menjadi itu supaya kita nggak dilupakan oleh orang. Dimensinya kayak begitu. Kayak begini bukan sekedar nggak ada pahalanya. Kayak begini bisa lari kepada dosa. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, yang paling aku takutkan dari umatku adalah syirik kecil. Sahabat berkata, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Yaitu orang beribadah tidak semata-mata karena Allah. Nah ya, susah. Termasuk bangun masjid dan sebagainya. Pernah saya sampaikan ya? Di sini atau bukan? Jadi ada hadis qudsi yang menceritakan tentang nanti setelah kiamat itu akan dihadapkan oleh Allah kepada Allah 3 orang. Satunya adalah orang alim, satunya adalah seorang pejuang mujahid, satunya adalah orang kaya, orang dermawan. Alim, kemudian pejuang, pahlawan, kemudian yang ketiga dermawan. Nah, dihadapkan kepada Allah. Yang pertanyaan bahwa orang alim, baik orang alim dipanggil oleh Allah, ya Tuhanku, saya adalah orang yang alim. Saya ajarkan kepada hambamu ilmu-ilmu agama, syariat-syariatmu, agar mereka semuanya, hambamu semuanya tahu tentang agamamu, tentang kebenaran daripada syariatmu. Saya ceramah ke sana, ceramah kemari, agar orang-orang faham tentang syariatmu. Allah yang tahu tentang apa yang ada dalam hati hamba, membantah kepada dia, bohong kamu. Kamu berceramah, kamu berdakwah, ngajak orang, hanya kamu dipanggil oleh orang, kamu orang alim. Kalau bahasa sekarang, pengen dipanggil oleh orang, kamu ustadz, kamu kiai, kamu ajengan, kamu tuan guru, kamu profesor, dan sebagainya. Ditolak oleh Allah SWT. Allah tahu hati orangnya. Kalau beramal kayak begini, makanya saya sering sampaikan kepada mahasiswa. Jadi kalau kalian niatannya masuk di Fakultas Dakwah dan Penyiaran supaya kamu menjadi ustadz yang kondang, udah berhenti aja lah, nggak ada manfaatnya. Karena apa? Nggak ada manfaatnya, karena itu tadi mubadir. Nah terus gimana? Rata-rata anak-anak sekarang ini kalau tanyain, kamu kalau sudah lulus ingin jadi apa? Pengen jadi ustadz yang terkenal. Pengen ustadz yang terkenal kayak masuk TV. Masuk TV terkenal. Terkenal untuk apa? Banyak nggak seperti ini? Banyak. Makanya ya seperti itulah. Nah ini digeser. Yang kedua setelah orang alim tadi adalah seorang pejuang, mujahid. Kemana-mana jargonnya membela agama Allah. Tapi ada di hatinya itu satu yang nggak benar. Dipanggil oleh Allah, wahai fulan, wahai pejuang, wahai pahlawan, wahai orang yang gagah perkasa. Ya Tuhanku, aku ada seorang pejuang, seorang mujahid. Seluruh hidupku aku habiskan untuk menegakkan agamamu, untuk meninggikan kalimatmu. Allah yang tahu hati hamba mengatakan pada dia, bohong kamu. Kamu berjuang, kamu berperang, kamu meninggikan agama, niatan kamu supaya kamu nyohor, supaya kamu dipandang hebat. Tolak ya Allah. Yang ketiga adalah seorang dermawan, hartanya banyak dan dibaktikan, diinfakkan di jalan Allah. Tapi ada niatan yang lain. Panggil oleh Allah, wahai seorang yang pemurah, dermawan, ya Tuhanku, aku ada seorang yang pemurah, harta yang kau berikan padaku, aku gunakan untuk membela agamamu, berjuang menegakkan agamamu, mungkin bangun masjid, bangun musola, bangun sarana umum. Tapi Allah tahu hatinya orang ini kayak apa. Maka Allah jawab,
Bohong kamu. Kamu berderma, kamu berinfak, kamu sedekah, menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin, hanya tujuannya kamu supaya dikatakan oleh orang banyak kamu orang dermawan, orang pemurah. Maka kemudian Allah mengatakan pada tiap orang, udah kalian balik lagi ke dunia deh. Barangkali kalian mendapatkan imbalan dari orang-orang yang kalian beramal karena orang-orang itu tadi. Kira-kira sakit nggak sih? Nah ini sulitnya seperti itu. Makanya lurusnya niat itu suatu yang sangat penting bagi kita sekalian. Bahkan luruskan dulu niat, baru kemudian ibadah itu menjadi penting. Ya. Nah ini dominannya benernya niat dalam segala sesuatu itu seperti itu. Ada nggak yang model kayak gini? Jadi kiai pengen kesohor. Itu ya. Jadi orang kaya pengen dikenal. Jadi apa itu pejuang karena pengen eksis. Ini harus dia. Ini suatu yang sangat sulit. Bahkan menurut saya ini ada perkara-perkara yang sangat sulit. Nanti buka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada hadis yang panjang yang dinukil oleh Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Pernah saya klarifikasikan dengan beberapa guru hadis saya bahwa hadis itu derajatnya sahih gitu ya. Karena begini Pak, sekarang itu kadang-kadang ada sempitnya orang memahami hadis yang barangkali hadis itu ditimbang daripada Bukhari dan Muslim saja, sehingga hadis yang lain itu tidak diadopsi. Dan ini repotnya lagi kalau memandang bahwa selain Bukhari dan Muslim itu adalah hadis dhaif. Imam Bukhari mengatakan saya hafal 300.000 hadis dan saya hafal 100.000 hadis sahih, tapi beliau hanya menuliskan sekitar 7.000 sekian hadis di dalam kitabnya. Berarti ada 93.000 hadis sahih yang tidak termaktub dalam kitab beliau. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kembali kepada permasalahan. Jadi memang lurusnya niat, bagusnya niat itu suatu yang sulit. Makin ke sini makin sulit. Makin ke sini makin susah. Ya. Kok mati? Ya. Ada sponsor yang lewat. Aduh. Luar biasa. Kalau orang sudah kayak begitu, dunia sudah dilipat, langit sudah digulung, ya. Mau kemana orang kayak begitu? Jadi hidupnya sudah habis sama sekali gara-gara salah mendudukkan niat dalam kehidupan itu. Maka ibadahnya mubadir. Kira-kira ada enggak orang yang kayak gitu? Nah inilah yang menjadi apa itu, menjadi tambih atau kalau orang Jawa bilang pepeling, pengingat untuk kita sekalian betapa bagusnya niat, betapa lurusnya niat, betapa bersihnya niat itu menjadi sesuatu yang penting karena akan menjadi berarti amal kita ketika niatnya bagus. Itu. Nah, ini menunjukkan baru setelah itu pada amalan. Tapi juga ada beberapa hadis yang berkaitan dengan itu yang harus kita perhatikan betul. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan niat. Idzal taqa lil muslimani al muslimani bisayfiyahuma fal qatil wal maqtul finnar. Ada hadis ketika dua orang Islam kemudian bertarung dengan pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Fakila, maka dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balal maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang mati ya wajar, yang membunuh wajar masuk neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Maka Rasulullah SAW mengatakan, li'annahu arada qatla sahibihi. Keduanya itu pengen saling membunuh. Cuma yang apes salah satunya, sehingga keduanya
ada di dalam neraka. Ya. Ini menunjukkan. Jadi satunya niat mau membunuh yang lain, satunya juga sama, berantem. Kemudian yang apa salah satunya? Maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya, ini niat jelek itu kayak begitu, dan niat ya kayak begitu. Ada hadis lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gini, seseorang yang melihat orang ini yang dilihat ini orang kaya, ahli ibadah, orang punya ilmu. Sehingga kemudian semuanya, kekayaannya, ilmunya digunakan untuk berakti kepada Allah. Maka dia mengatakan, kalau seandainya Allah ngasih saya seperti itu, maka akan saya seperti dia. Rasulullah mengatakan, falahu, maka baginya adalah sama, mislu min ajrihi, sama di dalam pahalanya. Sawaun min ujurihi, sama di dalam balasannya. Jadi lihat orang lain, orangnya kaya, orangnya alim, kemudian dia menggunakan kekayaan itu berarti pada Allah. Dia mengatakan, seandainya Allah ngasih saya begitu, saya juga akan sama dengan dia itu. Maka orang kayak begini adalah mendapatkan pahala yang sama dari orang yang diinginkan tadi. Sebaliknya, kemudian ada orang melihat orang kaya, tapi tidak gunakan untuk berbakti, tapi maksiat terus. Orang ini melihat orang itu, maka kemudian dia mengatakan, kalau seandainya Allah ngasih saya seperti itu, saya akan kayak itu. Maka orang kayak ini sama dosanya. Nah, ini semakin mengerucut kepada sulitnya orang menata niat. Sulitnya orang menata niat ya. Oleh karena itu tidak bagi kita sekalian, supaya kemudian kita ini di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita adalah diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak orang-orang yang kecewa kepada orang lain. Terlalu banyak orang yang kemudian menjadi berubah pikirannya kepada orang lain. Termasuk terlalu banyak orang-orang yang frustasi. Kalau toh kemudian mereka ditanya kenapa seperti itu, kita bisa menyimpulkan semuanya itu dikarenakan salahnya niat. Coba begini, kita punya istri, kita sayangi dengan sepenuh hati, kita cukupi kebutuhannya, kita bikin rumah bagus, kemudian kita cukupi kebutuhannya, belanjanya, kartu kreditnya unlimited. Terus kemudian kita mendapati dia umpamanya berbuat tidak senonoh, maka ketika dia melihat yang dicintainya, yang disayanginya, yang dicukupi kebutuhannya nggak senonoh, kira-kira hatinya berpaling nggak? Kesel nggak? Kecewa nggak? Yang banyak kecewa nggak? Oh kecewa. Kalau tahu begini ya nggak usah saya sayangi dan sebagainya. Itu terjadi karena cintanya bukan karena Allah, cintanya karena dia. Sama banyak orang yang kecewa kepada anaknya di sekolah yang tinggi-tinggi, ujungnya kecewa kepada anaknya. Kalau tahu begini anak saya, mungkin nggak saya sekolah yang tinggi-tinggi, karena kecewa seperti itu. Karena seperti itu karena apa? Karena tidak semata-mata karena Allah. Kalau seandainya semata-mata karena Allah, dia sayangi istrinya karena Allah, dia cintai istrinya karena Allah, cukupi kebutuhannya karena Allah. Kalau kemudian ada nggak benar, ya udah selesai urusan. Paling tidak pahala saya, kebaikan saya nggak batal yang ada itu. Bahwa dia kemudian berbuat seperti itu, mungkin jodohnya sampai di sini kelar urusannya dan nggak kecewa. Tapi kayak begini susah atau tidak? Susah. Ini menunjukkan bahwa niat yang benar itu sulit. Sama tadi, kita nyekolahin anak, kita didik, kita pesantrenkan, kuliah di luar negeri, ujungnya nggak jelas, nggak berbakti sama kita.
Kira-kira kita kecewa nggak? Harus miliaran kita keluarkan, atau paling enggak ratusan juta kita keluarkan, ujungnya enggak berbakti pada kita. Kalau kemudian kita kecewa, wajar dalam aspek kemanusiaan, tapi dalam aspek keimanan enggak wajar. Kenapa enggak wajarnya? Karena kita mendidik dia tujuannya bukan karena Allah, tujuannya supaya anak ini berbakti pada kita. Karena Allah tidak. Model kayak begini kira banyak enggak? Banyak. Ujungnya kecewa sebetulnya. Karena enggak karena Allah. Kalau toh kemudian niatannya karena Allah, tujuannya karena Allah, semata-mata karena Allah, maka kalau toh dia jadikan baik, ya alhamdulillah. Kalau enggak baik juga alhamdulillah. Paling enggak kita sudah melakukan tugas kita sebagai orang tua. Banyak kelirunya orang pada niat ini banyak sekali, dan ini bahaya. Kadang-kadang enggak disadari seperti itu. Nah, maka tidak lurusnya niat akan membuat kekecewaan yang luar biasa, dan ini bukan sekedar mubadzir karena nggak dapat pahala, tapi kemudian akan menyiksa orang itu karena tadi tidak tulusnya niat. Maka harus tulus niat. Oleh karena itu dalam praktek kita, walaupun ini perkara yang sulit, tapi harus ada pada kita sekalian. Kalau orang sekedar berbuat baik pada orang yang baik padanya, itu impas. Kita tidak mengatakan itu niatnya bagus atau tidak. Tapi ini juga perkara yang sulit. Coba ya misal, kita ketemu orang yang biasa orang itu nggak negur sama kita. Kira-kira kita negur sama dia itu berat atau enggak? Dah, saya kecilkan lagi. Orang tetangga kita setiap pulang kampung, bawa oleh-oleh yang banyak, semua orang dikasih, kita enggak. Kira-kira kalau kita pulang kampung bawa oleh-oleh, mau enggak ngasih sama dia? Oh enggak. Ya, pulang dari kampung bawa oleh-oleh banyak, kita nggak pernah dikasih, ngapain ngasih? Sebaliknya, gitu. Orang ketika pulang kampung bawa oleh-oleh yang banyak pada kita sekalian, kita kemudian ngasih pulang dari kampung ngasih oleh sama dia. Ini lillahi ta'ala atau kemudian karena orang itu? Tipis ya, tipis sekali ini. Jadi dia setelah pulang kampung ngasih oleh-oleh. Karena orang dari Pekalongan sana bawa batik dan sebagainya, spray dan sebagainya, kita dikasih. Kita pulang, karena kita dari Bandung, kita bawain oleh-oleh yang banyak juga kepada dia. Kita ngasih kepada dia itu lillahi ta'ala atau karena kita memandang dia itu orang baik. Ini perkara yang sulit niatnya. Lah, kalau niatnya tetap lillahi ta'ala, maka jadi ibadah dan bernilai. Tapi karena kita balas kebaikan, maka tidak menjadi ibadah. Hati-hati ya, tidak menjadi ibadah. Sama tadi, kalau kemudian orang itu nggak pernah negur sama kita, kemudian kita mau negur pasti berat. Kita menganggap impas, dia nggak pernah ketemu dengan kita, nggak pernah setuju, nggak ada negur, nggak usah. Tapi kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan dia? Maka yang bagus pada kita sekalian, tadi meluruskan niat. Kita negur karena Allah, disauti syukur, nggak disauti juga nggak apa-apa. Maka negur kita sebagai ibadah. Kita ngasih dia ngasih kita atau tidak, nggak apa-apa, karena kita ngasih karena Allah. Kita nolong dia karena Allah, dia nolong kita atau tidak, nggak penting, karena niatan kita adalah karena Allah. Jadi Islam itu mengatur seperti ini detailnya pada masa kehidupan ini. Jangan sampai kemudian kita terjebak pada hal yang dianggap wajar oleh orang banyak. Kebaikan kita didasarkan atas kebaikan orang kepada kita. Ya. Ini suatu yang sangat sulit, tapi suatu yang harus kemudian kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kalau pada tingkat tertentu pada kita sekalian, maka kebaikan yang kita bisa laksanakan itu dengan niatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan hati kita semakin mahabbah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara bagusnya hati kita, terutama di dalam menata niat dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang kita sandarkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah enggak lihat pakaianmu, enggak lihat bentukmu, enggak lihat jisimmu,
Walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Kan tapi Allah melihat pada hatimu. Nah, maka niat yang lurus, niat yang benar, niat yang mengarah pada satu titik sentral, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, maka kemudian dihormati dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang husnun niyah, yang bagus niatnya. Yang dari sinilah orang akan mendapatkan tiket sebagai orang ihsan. Tiketnya ihsan itu seperti itu. Oleh karena itu ya, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itu tadi, maka menjadi sesuatu yang penting. Dan sekali lagi saya katakan, ini adalah perkara yang sangat sulit. Oleh karena itu, ini adalah min akhtaril umur, dari seutama-utama perkara, nata niat itu. Bahkan sebelum melakukan sesuatu yang sulit. Nah, saking sulitnya, maka dalam agama ini diajarkan untuk kita sekalian bagaimana kita senantiasa membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang mengarahkan pada tujuan lain selain pada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahasan yang paling penting bagi kita sekalian berkaitan dengan masalah niat ini tadi. Jadi kalau Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, tadi hadisnya sudah disampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, tidak melihat pada hartamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hatimu dan perbuatanmu. Ini makanya sehingga hidup itu menjadi gampang kalau niatan itu menjadi bersih, menjadi murni, yang niatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya potong dulu, mungkin ada masalah ingin diangkat karena masalah ini global banget ya. Penting tapi global. Nah, silahkan kalau ada masalah ingin ditanyakan, saya silakan.